Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kebahagiaan bagi para pencinta mutiara iman. Kalau kita membaca kitab suci, terutama tentang kisah Abraham dan Ishak, tentu kita selalu ingat tentang peristiwa di mana Ishak yang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Timbul dalam pikiran kita, mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak? Apakah Tuhan sedemikian kejam? Atau apakah Tuhan sedang mencobai Abraham? Mari kita belajar bersama-sama. Kita melihat bahwa Tuhan sama sekali tidak dianggap sebagai penyebab langsung atau tidak langsung dari kejahatan. Seperti yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 311, jadi tidak masuk akal baginya meminta siapapun untuk bertindak jahat. Jadi, mengapa Tuhan berkata pada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bagaimana Tuhan bisa meminta Abraham untuk mempersembahkan putranya sendiri sebagai korban manusia? Seperti yang kita lihat dalam pertanyaan yang barusan kita bahas, konteks adalah kuncinya. Untuk memahami apa yang terjadi dalam Kejadian 22, kita perlu melihat apa yang terjadi dalam kitab Kejadian bab 21. Ishak bukanlah anak pertama yang lahir dari Abraham, tetapi dia adalah anak pertama dari istrinya Sarah. Setelah melahirkan Ishak, Sarah tidak ingin berurusan dengan putra Abraham yang lain, Ismail. Jadi dia memerintahkan Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Sungguh ironis
bahwa Sarah meminta hal tersebut, mengingat itu adalah idenya bagi Abraham untuk tidur dengan budak perempuan itu. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang tersirat dari perintah Sarah. Hagar adalah seorang budak tanpa siapapun yang bisa dimintai bantuan, diusir dari penyediaan dan perlindungan Abraham. Pada dasarnya adalah hukuman mati untuknya dan Ismail. Dalam Kejadian 21 dikatakan, Tuhan meyakinkan Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Pada titik ini, Abraham telah belajar untuk mempercayai Tuhan. Dia tahu firman Tuhan itu benar, jadi dia tahu Ismail akan hidup dan Ishak akan menjadi ayah dari keturunannya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan dan mengirim Hagar dan Ismail pergi. Menarik bahwa pada saat Hagar takut akan dia dan Ismail akan mati, malaikat muncul dan menyelamatkan mereka. Kita akan melihat mengapa ini penting ketika kita beralih kepada kisah pengorbanan Ishak. Kejadian bab 22 dibuka dengan kata-kata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Penulis ingin membaca mengingat apa yang baru saja terjadi pada Ismail dalam Kejadian 21. Untuk memperjelas hal ini, dia mengacu pada Ishak sebagai anak satu-satunya Abraham. Abraham sedang diuji. Dia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah Tuhan adalah Tuhan pengasih? Apakah dia benar dengan kata-katanya? Apakah dia menyelamatkan Ismail seperti yang dia janjikan? Akankah dia mengampuni Ishak sehingga keturunanku akan tampil darinya seperti yang dia janjikan? Abraham memiliki iman dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengambil Ishak untuk dikorbankan. Tunggu, dia melakukan apa? Mengapa dia rela mempersembahkan putranya sebagai korban? Penulis Ibrani membantu menjelaskan hal ini. Orang Ibrani menceritakan serangkaian contoh iman Abraham. Tetapi ada dua contoh yang sangat menonjol. Dalam surat kepada Ibrani, bab 11 disebutkan, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dan dalam Ibrani 11, bab ayat 11-19, karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tuhan telah membuktikan dirinya kepada Abraham lebih dari sekali. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan cinta yang setia pada firman-Nya. Abraham pada usia lanjutnya hampir mati, namun dia melahirkan anak. Karena itu dia tahu dengan iman bahwa Ismail selamat, sama seperti dia tahu dengan iman bahwa Ishak akan selamat.
Bahkan jika dia tidak dapat melihat bagaimana, dia beralasan bahwa Tuhan mampu membangkitkan bahkan dari antara orang mati. Sama seperti dia telah melahirkan kehidupan dari seorang yang sudah mati. Dan saat Abraham akan melakukan perbuatan ini, seorang malaikat menyelamatkan Ishak seperti malaikat yang menyelamatkan Ismail. Abraham telah menguji Tuhan lebih dari sekali dalam hidupnya. Inilah giliran Abraham untuk diuji. Di sini dia membuktikan pada dirinya sendiri apa yang sudah Tuhan ketahui, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasih, yang setia pada firman-Nya. Kita bisa, harus, dan mempercayakan segalanya padanya, termasuk hidup kita. Dia tidak akan mengecewakan kita karena kemurahan hatinya. Mendengar cerita ini, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita sembunyikan dari Tuhan? Di mana dalam hidup kita ini kita gagal mempercayainya? Bagaimana kita bisa membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan selalu setia kepada firman-Nya? Semoga menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.